yang maha tinggi. Kami nyanyi pujian siang dan malam. Suci, 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 Allah dalam kasih yang memerintah semesta alam. Pemirsa, sungguh Allah kita adalah Allah yang suci dan kudus. Selamat datang di program Musik Dalam Ibadah. Saya Pendeta Samuel Simorangkir dari Uni Indonesia Kawasan Bugis, hadir bersama Anda dan bersama Bapak Ronald Panjaitan, hamba Tuhan yang diberkati, memiliki talenta dalam hal musik. Kita akan belajar kehendak Tuhan, bagaimana kita memuji dan memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendaknya, berdasarkan firman Tuhan, baik itu dari Alkitab dan buku Roh Nubuat. Jikalau Anda memiliki pertanyaan, jangan segan-segan kirim SMS. Kami siap untuk memberikan keterangan agar nama Tuhan dikuduskan dan dimuliakan. Mari kita berdoa untuk mengundang Roh Kudus. Bapa di surga, Allah yang baik, bukan kebetulan kami bertemu dengan pemirsa melalui acara ini. Kami percaya Allah rindu agar masing-masing kami boleh memuji, memuliakan Tuhan lebih baik lagi, sehingga pujian kami semakin layak di hadapan Tuhan. Hadirlah Engkau bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu, memberkati pemirsa yang menyaksikan acara ini, dan berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Pak Ronald Panjaitan, sehingga apapun yang dia sampaikan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Shalom. Adalah sukacita kita bertemu kembali di dalam ruang untuk belajar kebenaran Tuhan melalui Alkitab dan Roh Nubuat yang berhubungan dengan musik. Bukankah hati kita bergelora ketika kita berbicara, ketika kita merenung, ketika kita belajar dari kebenaran Tuhan? Pada kesempatan ini, setelah kita belajar bersama dalam seri kedua, kita telah belajar tentang prinsip musik umat Tuhan. Kemudian kita telah belajar tentang penuntun musik umat Tuhan, yang dilanjutkan dengan kajian praktis musik atau lagu ketika kita membicarakan unsur-unsur musik. Jadi, kalau kita mau menyanyikan sebuah lagu atau mendengarkan sebuah lagu atau musik, hendaklah kita mempergunakan tuntunan yang Tuhan telah berikan. Bahkan di dalam praktek kita telah belajar bersama. Kita harus menganalisa, kita kaji bagaimana melodinya, bagaimana akord atau harmoninya, bagaimana ritmenya, bagaimana syairnya, bagaimana sikap saya ketika saya menyanyi di dalam Ka'bah. Lalu alat-alat musik apa saja yang dipergunakan ketika kita berbakti memuji Tuhan. Setelah membedah beberapa unsur musik itu, kita tiba pada bagian yang terutama, yaitu unsur yang terdapat di dalam hati dan pikiran kita, apa yang kita kenal dengan roh dan tujuannya. Jadi saudaraku, kalau saudara telah membedah suatu musik, melodinya bagus, kemudian ritmenya baik untuk kesehatan, kemudian akordnya baik, telah kita kaji, syairnya baik, selaras dengan kebenaran Tuhan,
Alat-alat musik yang dipergunakan senyawa, selaras dengan vokal manusia sebagai talenta yang Tuhan berikan. Tetapi apabila roh dan tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, hasilnya tentu berbeda. Sekarang kita akan mempelajari unsur musik yang terpenting dan terutama, yaitu adalah roh dan tujuannya. Untuk apa saya menyanyi? Untuk apa saya mendengar sebuah musik? Jawabannya, haruslah untuk memuliakan Allah di dalam kekudusan. Di dalam kekudusan. Saudara boleh mencatatnya untuk kemudian mempelajarinya secara pribadi. Temukan kebenaran Tuhan. Temukan permata yang berharga ketika menggalinya. Antara lain seperti dicantumkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Mazmur 96 ayat 9, Mazmur 29 ayat 2, 1 Tawarikh 16 ayat 29, 2 Tawarikh 20 ayat 21, dan masih banyak lagi. Tetapi satu nafasnya memuliakan Tuhan di dalam kekudusan. Mari coba kita lihat sejenak apa yang dimaksud dengan kekudusan. Bagaimana memuliakan Tuhan di dalam kekudusan? Salah satu referensi yang kita pelajari adalah 1 Tawarikh 16 ayat 29. Dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seperti apa kekudusan? Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Lebih jauh, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kudus. Referensi kita kali ini adalah Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini adalah dialog antara Tuhan dengan Musa. Tuhan bersabda, tanggalkan kasutmu. Kenapa? Karena tanah di mana kamu berdiri diasingkan. Menjadi satu tanda bahwa Allah hadir. Tanah di tempat lain tidak diasingkan. Tidak perlu menanggalkan kasut. Ada satu sikap yang berbeda kalau kita bicara kudus, berbeda dengan kalau kita bicara sesuatu yang tidak kudus. Tidak sama. Apalagi yang menolong kita. Wahyu 11, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Bagaimana saudaraku sikap mereka? Tersungkur dan menyembah Allah. Karena mereka tahu bahwa yang mereka hadapi adalah Allah yang kudus. Ada satu sikap yang berbeda ketika menghadapi Allah atau ketika kita menghadapi manusia atau situasi yang tidak kudus. Ada perbedaan. Ada satu yang menarik dari roh nubuat, pena inspirasi menjelaskan lebih jauh sesuatu yang menolong kita untuk mengerti sehingga kita tidak perlu ditipu oleh tipuan setan ataupun ragu-ragu. 3 selected messages halaman 333-334. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaktian yang religius haruslah agung, tenang, dan hikmat. Sungguh baik Allah kita. Tidak dibiarkannya kita mereka-reka yang seperti apa yang kudus. Apabila saudara masih merasa kurang jelas apa yang dicantumkan di dalam Alkitab, Roh nubuat menerangkan. Bagaimana saudaraku? Agung,
tenang, dan hikmat. Dan bahasa yang dipergunakan oleh Tuhan adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Saudara mengetahui apa makna agung. Dan saya tahu apa makna tenang. Dan saudara tahu bagaimana suasana yang hikmat. Tidak diberikan suatu bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, sehingga manusia yang satu dengan manusia di tempat lain mempunyai suatu pengertian yang berbeda. Agung adalah agung. Kalau saya sekarang ini mempergunakan kemeja warna putih, di pelosok atau di dunia belahan lain, tentu ini tidak disebut warna biru. Mengapa? Karena bahasa manusia yang bisa dimengerti, putih adalah putih, bukan putih adalah biru. Jadi kalau disebut agung, tenang, dan hikmat, semua manusia mengerti. Kalau saya mengerti, atau saya telah mengetahui apa makna kudus, kemudian saya mengerti, sikap saya dan tindakan saya harus selaras dengan apa yang saya mengerti. Contohnya, saudaraku, kalau saya mengatakan kepada seseorang, saya mencintai kamu. Manusia mengerti seperti apa cinta. Tapi ketika saya mengatakan saya mencintai kamu, lalu saya memukul orang itu, apakah itu sesuatu yang selaras? Apa yang saya ucapkan, apa yang ada di dalam hati saya, dalam sikap dan tindakan, itu namanya tidak selaras. Jadi kalau disebut menghampiri Tuhan dalam kebaktian, di dalam bermusik, penyembahan, disebut harus kudus, sikap saya harus kudus. Sikap saya menunjukkan bahwa saya mengerti Allah yang kudus. Tindakan saya, tindakan yang menunjukkan bahwa saya menghadapi Allah yang kudus. Tentu berbeda sikap saya ketika saya menghadapi yang tidak kudus. Bandingkan, saudaraku, dengan apa yang telah kita pelajari di dalam Keluaran 32 ayat 5. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Nama Tuhan dibawa. Tetapi tindakannya malah membuat patung anak lembu emas. Kalau kita mendalami ayat ini, baik dari Bible Commentary ataupun dari buku Roh Nubuat, sangat menarik. Di sana digambarkan suasana yang hiruk-pikuk, bernyanyi, menari-nari, bahkan ada perbuatan yang tidak senonoh ketika kejadian itu berlangsung. Karena apa? Bangsa Israel pada waktu itu mencontoh, menganggap menarik apa yang dilakukan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Menarik. Oh, ini baru buat saya. Bukankah mereka melakukan itu? Mari kita lakukan perayaan ini untuk Tuhan. Tetapi dalam tindakannya, mereka melakukan sesuatu yang menjijikkan bagi Allah. Apa buktinya? Alkitab mencatat 3.000 orang mati karena Tuhan begitu murka. Jadi, yang kudus harus disembah dalam sikap yang kudus. Itulah selaras. Tidak bisa seperti apa yang terjadi di dalam Keluaran 32 ayat 5. Lebih jauh, pena inspirasi
menuliskan sesuatu yang sangat jelas, menolong kita untuk lebih mengerti dan lebih mengerti. Semua perbaktian haruslah dilaksanakan dalam ketenangan dan keagungan, seolah-olah Tuhan sendiri hadir. Saudara mengetahui apa yang baru kita pelajari, apa yang baru kita baca, lalu kita mengerti. Jadi adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ketika saya mengatakan, saya bernyanyi, saya bermusik, lalu saya berjingkrak-jingkrak, lalu saya mengadakan gerakan-gerakan tangan dan tubuh yang saya katakan bahwa ini untuk memuliakan Tuhan. Bahwa ini yang saya yakini benar. Tuhan sedang saya muliakan. Roh Kudus sedang menguasai saya. Tetapi apakah itu yang namanya kudus? Apakah seperti itu sikap untuk menghadapi Allah yang kudus? Sementara kita telah diberikan penuntun apa yang dimaksud dengan kudus. Jadi ada musik yang berbeda yang kita lakukan ketika kita berbakti, melakukan penyembahan di dalam Ka'bah Tuhan. Yang berbeda ketika kita coba bandingkan dengan musik yang biasa kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah, mari kita coba lihat saudara. Apakah ada musik yang biasa kita dengar di klub musik ataupun yang biasa kita dengar katakanlah di diskotik ada di dalam Ka'bah ketika kita berbakti? Adakah? Adakah musik disco di sana, musik rock and roll, musik jazz dan musik-musik yang telah kita dengar penuntunnya terbukti melalui reaksi tubuh kita, adakah itu di Ka'bah? Jadi, kalau musik untuk di diskotik, tentu berbeda dengan musik untuk di dalam Ka'bah atau di gereja. Lalu, kalau kita sebut bahwa musik diskotik itu menyenangkan hati saya merasa dipenuhi dengan Roh Kudus, yang hingar-bingar itu kita sebut kudus, lalu yang tenang dan agung, hikmat itu namanya apa kalau begitu? Tidak bisa kita memberikan pengertian yang terbalik. Kudus adalah tenang, hikmat. Sementara di luar itu tentu tidak termasuk di dalam kudus. Adalah sesuatu pengertian yang sederhana. Kadang-kala kita mencari sesuatu yang kita pikir begitu susah mengerti suatu kebenaran Tuhan. Sederhana. Adakah musik yang hingar-bingar ketika umat Tuhan menghampiri kekudusan Tuhan? Apabila kita dapat menerima bahwa musik di sebuah diskotik yang biasa kita dengar di dunia ini, kita sebut itu adalah sesuatu yang baik, benar, kudus. Saudaraku, ada yang salah. Ada sesuatu yang perlu kita dalami. Karena pengertian kudus begitu jelas. Tidak ada yang ribut hingar-bingar. Pernahkah saudara mempunyai sikap yang dengan gerakan tangan atau gerakan tubuh, sementara saudara menghadapi seorang ratu, seorang presiden? Pernahkah kita menghadapi manusia yang patut dihormati? Sikap kita berbeda. Sementara kita mengaku umat Tuhan. Tetapi sikap kita ketika menghadapi Tuhan yang kita tahu kudus, begitu serampangan. Mari saudara, waktunya untuk merenung. Lebih jauh dikatakan, pena inspirasi. Musik berkenan kepada Allah hanya apabila hati disucikan.
dilembutkan, dan suci. Begitu jelas, saudara. Jadi kalau hati saya, kita telah belajar di mana hati kita, saudaraku? Di frontal lobe, di mana keputusan dibuat. Kalau hati saya tidak disucikan, musik kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau hati telah disucikan, kita telah belajar bersama. Ini adalah pusat komando seluruh tubuh. Kalau ini sudah disucikan, dengan pertolongan Tuhan, semua sikap kita pun akan disucikan. Hidup kita disucikan. Diri kita disucikan. Barulah Tuhan berkenan. Kalau tidak demikian, kalau hidup saya tidak disucikan, hati saya tidak disucikan, sehingga musik saya tidaklah berkenan kepada Tuhan, dengarkan nasihat yang dicatat dalam Amos 5 ayat 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku. Apakah Tuhan yang kita sembah kekurangan pujian? Apakah kurang dia? Kurang kemuliaannya ketika kita tidak menyanyi? Bukankah malaikat-malaikat di surga senantiasa memuliakan dia, memuji siang dan malam di dalam kekekalan? Yang Tuhan inginkan adalah hidup kita, hati kita. Apabila itu telah diasingkan, disucikan, musik kita pun akan diasingkan. Barulah Tuhan berkenan. Kalau itu tidak kita lakukan, Tuhan bilang apa? Saya tidak perlu nyanyian kamu. Yang saya perlu kamu. Kita telah belajar, saudaraku. Kita adalah sasaran dari kasih karunia. Bukan hanya telinga kita, bukan hanya kaki kita, tapi manusia secara holistik, hati, dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dan diri kita. Itulah yang akan diselamatkan. Masih ada nasihat tentang apa yang tengah kita pelajari. Dicatat di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa-Ku. Melakukan yang benar. Melakukan musik yang benar. Melakukan hati yang benar. Melakukan hidup yang benar dan disucikan. Tetapi, mari kita pelajari bersama, saudara. Acap kali kita mendengar atau melakukan sesuatu, mencampurkan sesuatu yang benar dan yang tidak benar. Kita mengaku pengikut Kristus. Namanya Kristen. Orang Kristen, Christian. Tetapi bukankah sering kita melihat dan mengamati ada yang disebut contemporary Christian music? Isinya musik yang seperti apa? Musik yang biasa kita dengar di dunia ini. Di mana asingnya? Di mana bedanya dengan yang dikhususkan buat Tuhan? Kita sering juga mendengar Christian hip hop. Musiknya hip hop, syairnya begitu perlu dipertanyakan, tetapi ditambah kata Christian. Seolah-olah semuanya menjadi disucikan ketika kita membawa nama Tuhan. Kita membawa nama Kristus, Christian. Saya memainkan musik jazz yang biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi supaya menjadi kelihatan seperti benar,
Saya tambahkan saja, Christian jazz. Bahkan ada sebutan Christian boxing. Coba lihat saudaraku. Boxing, di dalam pengertian modern mungkin diterima sebagai sesuatu yang namanya olahraga. Tetapi saling menyakiti. Dan itu disebut ada hubungannya dengan Kristus. Apakah kebenaran Kristus mengajarkan seperti itu? Saudaraku, cepat atau lambat, halus atau secara terbuka, setan sedang bekerja. Pada pertemuan dan episode beberapa sebelum ini, kita telah belajar tentang bagaimana musik dipergunakan oleh setan untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tetapi pada saat yang sama, musik pun dapat Tuhan pergunakan untuk membawa kita kepada keselamatan. Seperti pada waktu di Taman Eden, setan mempergunakan media, perantara, yaitu ular, makhluk yang istimewa karena paling cerdik di seluruh kumpulan binatang di darat. Tidaklah heran apabila setan pun mempergunakan musik, sesuatu yang sangat menarik untuk menjerat kita jauh dari Kristus. Dia tidak mempergunakan medium yang kurang menarik, tetapi musik adalah media yang sangat menarik. Dengan musik kita dapat mengumpulkan puluhan ribu orang untuk menonton dan mendengarkannya. Tetapi pernahkah saudara juga menyadari bahwa tanpa musik, pertemuan-pertemuan acap kali dihadiri hanya oleh sedikit orang? Seorang pengkhotbah yang ulung pernah menyampaikan suatu tinjauan yang menarik. Ivor Myers. Musik sebagai entertainment dicoba untuk dimengerti sebagai berikut. Entertainment datang dari kata enter, to come in, kemudian tain adalah to possess, man itu seperti to state atau statement, menetapkan, sehingga entertainment, dalam hal ini musik, adalah to come in, possess, and keep in a state of possession. Maksudnya, musik sebagai bagian dari entertainment adalah sesuatu yang dipakai untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita, kemudian dikuasai, dimiliki, dan dikuasai. Bagaimana menerangkannya? Bukankah kalau kita mendengarkan sebuah musik, kita yang sedang berduka, mendengar musik yang dapat menghibur, katakanlah yang gembira, sedikit banyak tubuh kita terpengaruh oleh musik itu. Artinya apa? Musik yang gembira itu masuk, to come in, possess, menguasai, dan memiliki kegembiraanlah di dalam hati kita. Itulah yang dimaksud dengan entertainment. Musik sebagai entertainment. Jadi, kalau saya mau menyampaikan suatu pesan kepada seseorang, saya ciptakan sebuah lagu sesuai dengan tujuan yang ingin saya sampaikan. Sesuai dengan tujuan yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau setan mau menyampaikan sesuatu kepada kita, dia pergunakan musik dalam bentuk entertainment untuk menyenangkan, sebagai amusement, to deceive by diverting the attention. Mengadakan suatu pengalihan perhatian
Kalau saya sedang berduka, seperti tadi, saya mendengarkan musik yang mengentertain saya, dikuasai, saya punya hati, saya mendapat hiburan, perhatian saya dialihkan. Saya terhibur sejenak. Tetapi ada yang perlu kita waspadai, saudaraku. Setan adalah master seni penyamaran halus. Jadi dengan mempergunakan musik di dalam kemasan entertainment untuk mengadakan amusement, dia menyampaikan sesuatu kepada kita. Dia adalah master seni menyamarkan, disamarkan. Ia datang kepada kita dalam penyamaran menutupi motif-motif dan sifat pencobaannya. Ia datang dalam jubah terang, berpakaian serupa dengan jubah malaikat yang suci, sehingga kita tidak menyadari bahwa itu adalah dia. Kita tidak sadar. Bukankah dia Bapa segala penipu? Pandai sekali dia menipu. Lebih lanjut dikatakan, oleh memanjakan pemikiran-pemikiran yang tidak murni, manusia dapat sedemikian rupa mendidik pikirannya, sehingga dosa yang pada suatu waktu dibenci akan menjadi menyenangkan kepadanya. Kalau saya terbiasa mendengar musik-musik yang tidak sesuai untuk kekudusan Tuhan, terbiasa dari hari ke sehari, itu mendidik pikiran saya, sehingga yang tadinya saya tahu salah, tapi karena menyenangkan saya menerimanya, oh ini sesuatu yang benar, saya sudah tertipu. Karena apa? Dibiasakan untuk mendengarkan musik-musik yang salah. Lebih lanjut, pena inspirasi menulis. Mereka yang menemukan kesenangan di dalam memikirkan pandangan yang tidak suci, mereka yang memilih pemikiran jahat, pandangan nafsu, akan berhadapan dengan dosa yang terbuka dengan beban malu dan duka hati, kejahatan alamiah yang disembunyikan dalam ruang jiwa. Jadi kalau saya menemukan kesenangan, saya menjadi menyukai sesuatu, pemikiran yang tidak suci, memilih sesuatu yang jahat, musik saya adalah yang tidak suci, musik yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya akan berhadapan dengan dosa yang terbuka. Ini adalah sesuatu yang kita kenal dengan sebutan by beholding we become changed. Dengan memandang saya diubahkan. Apabila saya setiap hari mendengarkan musik rock yang ternyata tidak cocok untuk kebaktian menghadapi Allah yang kudus, setiap hari saya dengarkan, saya akan menjadi individu yang rock. Apabila saya setiap hari belajar tentang kerendahan hati Yesus Kristus, saya menjadi manusia yang menyerupai Kristus di dalam kerendahan hati. By beholding, we become changed. Bukankah saya dan saudara adalah apa yang saya dan saudara lihat? Apa yang saya dan saudara dengar? Apa yang saya dan saudara baca? Apa yang saya dan saudara makan? Apa yang saya dan saudara minum? Apa yang saya dan saudara pikirkan? Apa yang saya sukai, saya lakukan, musik-musik yang tidak berkenan kepada Tuhan, menjadi itulah saya. Ada sebutan yang sering kita dengar. Saya dapat menunjukkan siapa saudara, tunjukkan kepada saya bahan bacaanmu. Saya dapat menunjukkan kepada saudara, siapa saudara, tunjukkan kepada saya musik saudara. Pengertian yang sederhana. Mudah-mudahan ini bisa menolong kita untuk mengerti lebih dalam, lebih dalam. Saudaraku, hari ini kita mendapat suatu tantangan.
Pilihlah hari ini. Kepada siapa engkau berbakti? Kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Demikian dialog yang ditulis di dalam Yosua 24 ayat 15, 21 dan 23. Kalau sudah memilih Tuhan untuk beribadah, beribadahlah di dalam kebenaran. Beribadahlah di dalam musik yang berkenan kepada Tuhan. Musik yang diasingkan, musik yang tidak sama dengan musik dunia. Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu, pikiranmu kepada Tuhan Allah Israel. Kita harus memilih, saudaraku. Memilih musik yang berkenan kepada Tuhan, musik yang diasingkan, atau memilih musik yang tidak berkenan kepada Tuhan, musik yang adalah berasal dari dunia, tidak mungkin sama, karena tujuannya berbeda, oknum di belakang layarnya berbeda. Kita telah belajar pada seri pertama. Ada sesuatu yang kudus. Ada musik yang diasingkan untuk menghadapi Allah yang kudus. Artinya, ada juga musik yang tidak kudus, tidak berkenan kepada Tuhan. Kita telah belajar, ada pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia pikir dia benar. Saya pikir saya benar. Bukankah itu yang terjadi di dalam hikayat Kain dan Habel? Kain berpikir ini adalah yang terbaik. Saya melakukannya untuk Tuhan. Saya pikir ini terbaik. Tetapi ternyata tidak benar. Buktinya, persembahan Kain tidak diterima. Saya pikir musik saya adalah sesuatu musik yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Saya pikir saya berjingkrak-jingkrak, saya mengacung-acungkan tangan dan melakukan sesuatu sehingga saya dipuaskan. Saya bergairah, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya pikir itu adalah berkenan kepada Tuhan. Tetapi nyatanya tidak berkenan kepada Tuhan. Atau seperti hikayat ketiga di dalam pelajaran kita. Saya mencampur adukan sesuatu yang kudus dan yang najis. Lakukan musik saya berisikan sesuatu yang kudus, diasingkan khusus untuk kebaktian, penyembahan, dengan sesuatu yang biasa ada di dalam dunia. Sehingga terjadilah percampuran dan kekacauan yang terjadi. Harun berseru, besok hari raya untuk Tuhan. Tapi dalam tindakannya, ia menghina Tuhan. Saya mungkin berseru, saya sedang memuji Tuhan. Tapi musik yang saya lakukan, terdapat percampuran antara yang diasingkan dan yang berasal dari dunia. Sehingga Tuhan tidak berkenan. Roma 12 ayat 2 menegaskan kepada kita bahwa ada perbedaan antara dunia dengan Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia memiliki musiknya sendiri, jangan serupa musik saya dengan musik dunia. Cari, pelajari, minta hikmat dari Tuhan. Yang mana yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna. Sehingga musik itu mendatangkan berkat karena Roh Tuhan datang memberkati kita. Firman Tuhan memberikan nasihat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia,
Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sangat tegas, saudaraku. Kalau saya mendengarkan musik dunia, saya menjadi sahabat dunia. Tetapi pada saat yang sama, telah terjadi permusuhan dengan Allah. Mengapa demikian? Jangan lupa, saudaraku, kita telah belajar sesuatu yang sangat mendasar, yaitu apa yang kita sebut SK 3:15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang netral, termasuk musik. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan demikian. Tidakkah kamu tahu kalau bersahabat dengan dunia pasti bermusuhan dengan Allah? Karena apa? Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Saudara dan saya harus memilih. Tidak ada yang netral. Nasihat untuk mendorong kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apa yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, menyanyikan sesuatu dengan roh yang berasal dari Tuhan, pada saat yang sama, dengan pertolongan Tuhan, akal budi kita pun, pikiran kita pun, keputusan kita pun, tindakan kita pun akan memuji Tuhan dengan benar. Izinkan saya untuk menyampaikan ayat terakhir di dalam pertemuan kita pada kali ini. Sesuatu yang biasa kita dengar. Barangkali ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang usang. Saudaraku, kalimat dan dari firman Tuhan ini begitu sederhana. Sering kita melupakannya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara mendengarkan suatu musik, kalau saudara memainkan suatu musik, saudara berjalan, saudara berpikir, apa saja, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Kiranya Kristus memberikan kepada kita hati yang diperbaharui. Manusia lama kita ditanggalkan. Jubah kebenaran dan kemenangan Kristus dipakaikan kepada kita. Sehingga musik dunia yang tadinya saya senangi, kemudian saya akan tinggalkan. Karena saya diperbarui di dalam Kristus. Tidak menarik lagi dunia, Kristus yang menarik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan doa yang dibawakan oleh Pendeta Samuel Simorangkir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah kami yang hidup, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ungkapkan kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau nyatakan itu kepada kami, agar kami boleh mendekati Tuhan dengan beribadah dan memuji memuliakan Tuhan selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapa, mohon kiranya Roh Kudus-Mu memeteraikan akan kebenaran yang telah Engkau sampaikan melalui siaran ini. Roh Kudus-Mu pula lah yang memberikan kepada kami dan juga seluruh pemirsa untuk mendapatkan hati yang baru.
Bapa, biarlah bukan keinginan kami yang kami ungkapkan Amin. untuk memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi kami belajar untuk mengikuti keinginan Tuhan, Amin. sehingga ibadah kami selaras dengan kehendak Tuhan. Dan persembahan kami bukanlah menjadi kekejian, namun menjadi keharuman bagi nama Tuhan. Diberkatilah seluruh pemirsa yang sudah melihat akan acara ini. Amin. Dan diberkatilah hamba-Mu, Bapak Ronald Panjaitan, yang telah membagikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pemirsa, jikalau ada pertanyaan sehubungan dengan apa yang sudah dipresentasikan, kami mengundang Anda untuk mengirim SMS sesuai dengan apa yang tertulis di layar kaca Anda. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk akan kami jawab di program selanjutnya, sehingga kita boleh semakin mengenal akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan ibadah kita semakin layak di hadapan Tuhan. Bagikan informasi ini kepada seluruh umat-umat Tuhan, sehingga nama